Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saatnya kita kembali beribadah. Kita mau menyiapkan hati kita mau datang kepada Dia. Kita mau katakan, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Kita mengangkat hati kita lebih dan lebih lagi. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Kembali kami berkumpul kepadamu saat pagi hari ini Bapa. Kami mau menyembahmu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau merasakan kehadiratmu ya Bapa. Kami mau menerima pemulihan Bapa melalui puji-pujian Tuhan. Kami mau menerima jawaban yang terbaik Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Dari awalnya pada kini Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus sertai Bapa. Sehingga kami Tuhan umat-umat-Mu dapat merasakan Tuhan Yesus roh-Mu yang hidup Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan menyembah padamu. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau merasakan Kau lebih lagi Bapa. Dari jemaat katakan, saatku menyembah-Mu, saatku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, saatku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau angkat pujian ini lebih dan lebih lagi. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hati, kami angkat hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan sekali, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan.
ke firman-Mu Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami Tuhan. Kami mau merasa pemulihan, kekuatan yang baru daripada-Mu. Kami mau merasakan sukacita yang lebih lagi dan lebih lagi Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan menyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Baik yang ada di tempat ini kita mau mengangkatkan kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan Yesus begitu baik ke dalam kehidupan kita. Kita mau katakan kecaplah dan lihatlah. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau rindu akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mau merindukan Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kami mau merindukan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami merindukan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi aku dengan roh
Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah lepas dari hidup kami, sehingga kami pagi hari ini masih bisa bernafas, masih bisa melakukan semua kegiatan yang kami lakukan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan daripadamu adalah sungguh indah dan ajaib. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami semua sehat-sehat, tidak ada yang mengalami satu penyakit, itu semua karena tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, saatnya kami sebenarnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hati dan pikiran kami supaya bencana kami dipenuhi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Kita buka sama-sama Mazmur 90 satu ayat saja untuk kita bacakan. Mazmur 90 ayat 12. Sama-sama kita baca. Baik yang di rumah persiapkan Alkitab atau gadget ya, bisa kita baca sama-sama. Mazmur 90 ayat 12. 1 2 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi di ayat 12, lalu kita pindah ke ayat 10, di ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ya. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa bijaksana itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang rohani Kristen. Ya. Karena tanpa bijaksana kita akan ceroboh, kita akan gegabah menghadapi sikap, menghadapi badai yang kita alami, baik pergumulan, baik tantangan, pasti akan ceroboh kalau tidak ada hati yang bijaksana. Makanya itu dikatakan, ajari kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian. Karena kita tahu umur kita tidak panjang Bapak Ibu. Dikatakan Alkitab 80 tahun itu paling panjang. Ya. Selebihnya adalah penderitaan, kesukaran. Ya. Jadi 1 tahun itu sangat panjang Bapak Ibu. Jangankan 80 tahun, 1 hari itu sangat panjang bagi kita. Ya, kalau kita lewati 1 hari tanpa kebijaksanaan daripada Tuhan, maka kita akan salah dalam memilih hidup. Ya. Ini adalah Mazmur pasal 90 adalah Mazmur paling tertua Bapak Ibu. Karena di ayat 1-nya doa Musa. Kalau kita lihat Musa adalah hidup zaman Taurat. Ya, Mazmur Daud adalah yang mengutip ayat ini, ya. Doa Musa ini. Lalu kita akan melihat latar belakang atau background kenapa Musa menyampaikan doa ini sampai dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana adalah sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis, sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Ya, kembar siamnya bijaksana adalah hikmat. Ya, apa bedanya hikmat dan bijaksana? Hikmat adalah kearifan dalam bertindak atau pengetahuan dari Tuhan serta ketajaman untuk membedakan, mempertimbangkan dan bertindak hati-hati. Sedangkan bijaksana adalah kepandaian menggunakan akal budi untuk bertindak menghadapi kesulitan. Ya, kalau orang nggak semua dikaruniakan hikmat, ya nggak semua, tapi bijaksana itu dikaruniakan kepada kita. Karena bijaksana itu berbicara kedewasaan kita dalam Tuhan. Orang boleh dewasa dalam dunia, tapi dewasa dalam Tuhan itu seberapa banyak kita membaca firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati, ya, supaya kita bijaksana. Mari kita lihat latar belakang Mazmur 90 yang dikutip Musa ini di kitab Bilangan pasal 14. Ketika saya merenungkan firman ini, saya sangat diberkati sekali Bapak Ibu. Ya, saya sungguh bersyukur mengangkat tema ini karena saya melihat bahwa bijaksana adalah poin penting bagi kita dalam menghadapi hidup. Tanpa kebijaksanaan kita akan mengalami kehancuran, baik kehancuran rumah tangga, kehancuran gereja, kehancuran negara. Ya, semua segi-segi dunia ini hancur kalau tidak ada pemimpin yang bijaksana. Ya. Ini latar belakang Musa mengutip, ajaril kami menghitung hari-hari yang sedemikian bijaksana. Coba Lasma baca Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan?
bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Iya. Banyak orang bilang bangsa Israel adalah orang yang tegar tengkuk, ya, orang yang bersungut-sungut. Ya, ini adalah pembuktian bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa? Karena Musa sudah capek-capek membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir, tiba-tiba mereka memberontak kepada Tuhan, terutama kepada Musa. Ya, terutama kepada Tuhan melalui Musa. Ya. Kita melihat bangsa ini sudah dibebaskan dari bangsa Mesir. Bangsa Israel sudah keluar dari tanah perbudakan, tapi dia mau kembali ke perbudakan, Bapak Ibu. Lucu sekali. Sangat lucu bagi saya. Orang yang mau diperbudak adalah orang yang sudah hamba dosa lah. Ya. Kita melihat bahwa sesungguhnya bangsa Israel secara tubuh dia memang sudah keluar dari Mesir, tetapi hati mereka belum keluar. Mesir dalam hati mereka belum keluar, Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu, sangat disayangkan kalau di antara kita semua yang hadir, semua yang menonton di antara kita semua, kalau ada sudah meninggalkan hidup yang lama, tapi hidup lama masih melekat dalam hati kita. Seperti bangsa Israel sudah ditolong Tuhan, keluar jauh-jauh dari tanah Mesir menuju tanah Kanan, tapi di tengah perjalanan mereka masih melekat Mesir dalam hati mereka. Ya. Makanya itu Musa bilang, ajari aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku memperoleh hati bijaksana. Karena gak gampang Bapak Ibu memimpin ratusan ribu orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan ratusan ribu karakter, ya, ratusan ribu watak, ya, semuanya harus dipimpin oleh Musa. Makanya pantas Musa bilang, aku memerlukan kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya keputusan yang aku ambil adalah keputusan daripada Tuhan. Ya. Lalu kita lihat dalam kitab ini ada ciri-ciri orang yang bijaksana. Yang pertama di ayat 5 dan 8. Boleh semua baca ayat 5 dan 8. Ayat 5, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat 8. Ayat 8-nya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Iya. Kenapa Musa harus sujud dan Harun harus sujud? Karena dia tahu, kalau enggak saya sujud di hadapan Tuhan, maka saya akan mengalami masalah dalam perjalanan saya. Lalu yang poin pertama saya beri adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Adalah orang yang bijaksana. Dalam menghadapi masalah, dia mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Dia bukan mencari keputusan untuk mencari hal-hal yang lain, tetapi dia mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, makanya saya bilang Musa adalah orang yang bijaksana. Ya, dia mencari Tuhan. Dia nggak mencari petua-petua dari manusia, tapi dia mencari Tuhan. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan ini hanya Tuhan. Yang bisa merubah hati manusia cuma Tuhan. Yang bisa mengubah pikiran manusia cuma Tuhan. Makanya Musa cari Tuhan. Harun cari Tuhan. Ya, karena dia tahu Tuhan adalah persoalan di atas segala persoalan dalam hidupnya. Ya. Lalu yang kedua, di ayat 18 sampai 20, Belasma baca. Ayat 18 sampai 20. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Iya. Yang kedua adalah memiliki kesabaran untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Kalau kita perhatikan ayat 4, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Sebenarnya Musa di sini mendengar perkataan itu marah sebenarnya hatinya. Wah, jengkel sekali, aku udah bawa kau keluar dari Mesir, tiba-tiba mengangkat pemimpin lain untuk kembali ke Mesir lagi. Ya, sebenarnya kekecewaan diri Musa menganggap Musa ini, oh Tuhan, saya nggak bernilai di mata mereka. Saya capek-capek sudah sampai ke Kades Barnea, lalu mereka tiba-tiba mau kembali lagi. Ya, seorang pemimpin yang hebat adalah dia bisa membawa umat-umatnya kembali kepada ke jalan kebenaran. Tapi ini enggak, dia mau kembali ke kehidupan yang lama. Ya, bukan berarti saya bilang Musa gagal, enggak. Tapi kita lihat tindakan Musa, dia justru berdoa.
Dia nggak berkata ampuni, ya. Dia nggak berkata ambil nyawanya, tapi dia berkata ampuni dia Tuhan. Ampunilah kiranya, ya. Dia nggak ada pasang dendam, ya. Dia nggak ada sedikit pun dalam hatinya bahwa dia akar kepahitan kepada bangsanya. Sungguh mulia Musa ini. Kalau saya melihat udah ditolak, ya, secara tidak langsung dia ditolak oleh bangsanya. Cari pemimpin aja, kau nggak berguna, ya kan? Kau nggak bisa memimpin kami, ya. Tapi kita lihat Musa bisa tegar menghadapi orang-orang yang berseberangan dari dirinya, ya. Ini gak gampang Bapak Ibu. Kalau kita melihat dunia politik, setiap orang yang berseberangan dianggap lawan, ya. Yang dianggap satu dengan tujuan dianggap kawan, ya. Saya percaya tidak ada kawan, tidak ada lawan. Semua adalah sahabat kita, ya. Di gereja, di pekerjaan, semua adalah sahabat. Kalaupun ada yang berseberangan dengan kita, itu adalah izin Tuhan untuk mengasah kita supaya lebih tajam lagi dalam Tuhan, ya. Poin yang ketiga, ayat 24. Bu Asma baca. Ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ya, yang ketiga adalah memiliki roh yang berbeda. Ya, di sini dikatakan Kaleb, bukan Musa. Kenapa Kaleb memiliki roh yang berbeda? Karena dia membawa kabar sukacita, kabar yang menggembirakan. Kita lihat mundur pasal 13. Kita melihat apa sih yang membuat Kaleb berbeda rohnya dengan orang lain. Pasal 13 ayat 29 sampai 30. Bu Lasma. Bilangan 13 Ayat 29 sampai 30. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan." Ayat 31. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya." Ya, Bapak Ibu, kenapa Kaleb memiliki roh yang berbeda? Karena dia berbeda memandang lawannya. Ya, karena Kaleb memiliki visi yang berbeda dengan teman-temannya. Berapa orang yang diutus? Pengintai 12 orang. Tapi berapa orang yang membawa kabar menggembirakan? Cuma 2 orang. 10-10-nya membawa kabar berita busuk. Bayangkan Bapak Ibu, 10 orang lawan 2 orang. Yang menang adalah 2 orang. Suara mayoritas bukan berarti suara daripada Tuhan. Ya, kita melihat di sini, ya, bahwa Tuhan beracara ketika manusia memprioritaskan Tuhan dalam dirinya. Ya, ketika kita memiliki hati yang bijaksana. Kaleb, saya yakin Kaleb dia bijaksana karena dia tahu ketika saya melewati sampai tanah Kanaan, bukan saya yang menikmati, tapi orang-orang lain juga menikmati. Makanya dia berkata, "Aku yakin kita bisa mengalahkan orang enak itu." Ya, karena bangsanya besar-besar Bapak Ibu. Ya. Lalu yang terakhir di ayat 36 sampai 37, Bu Lasma bisa baca. Pasal 14. Iya, pasal 14. Ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, yang keempat adalah ciri-ciri orang yang bijaksana melayani Tuhan dengan penuh visi. Ya, kenapa yang 10 orang itu mati kena tulah? Karena dia membawa berita busuk. Ya, sebenarnya sih benar juga yang dikatakan 10 orang. Wah, orangnya besar-besar, orangnya sulit dikalahkan. Ya, memang benar, tapi yang Tuhan lihat adalah hati. Ya, bukan perkataan. Tuhan lihat hati. Hati mereka sudah tawar ketika mereka mau melewati bangsa orang enak. Ya, tapi kita melihat di sini bahwa yang 10 itu kena tulah. Makanya saya bilang kita harus melayani dengan visi daripada Tuhan. Karena saya tahu visi daripada Yosua dan Kaleb pasti adalah mau sampai tanah Kanaan. Kita begitu juga kita. Biarlah kita melayani Tuhan sampai ke tanah Kanaan dengan bijaksana daripada Tuhan. Ya, jadi saya percaya
bahwa kita diutus Tuhan untuk melayani Tuhan, ya. Bukan menyenangkan hati manusia, tapi melayani Tuhan, ya. Dan juga kita harus tahu bahwa target hidup kita adalah membawa jiwa-jiwa ke dalam sorga yang kekal, ya. Jadi demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah kita semua dapat merenungkan firman Tuhan ini. Saya percaya kalau nggak ada memiliki hati yang bijaksana dalam keluarga itu hancur. Nggak butuh berapa lama hancur. Begitu juga negara kita. Kalau pemimpin kita nggak bijaksana, pasti hancur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, milikilah hati yang penuh bijaksana. Amin. Kita angkat satu pujian. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, menguatkan roh kami berada dalam jalur firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami dan juga bangsa-bangsa yang mengalami penderitaan virus corona Bapa. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami dan juga semua bangsa-bangsa, agar mereka dari mengena penyakit virus corona ini Bapa, mereka belajar bahwa berharap pada Tuhan adalah suatu hal yang penting. Ketika semuanya hilang, ketika semua sirna, ketika semua tidak bisa dilakukan, hanya Yesus saja yang bisa melakukannya. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Sungguh heran perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sekarang pun adalah waktu yang terbaik. Walaupun virus corona, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami tetap mengatakan itu Tuhan. Kami tetap percaya. Dan juga kami yakin sampai kapanpun corona ini terus ada, kami percaya tangan Tuhan akan selalu menopang kami. Tangan Tuhan akan selalu memanggari kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga untuk semua sidang jemaat Tuhan, Kau lindungi mereka Bapa dalam pekerjaan mereka, dalam sehari-harian mereka. Kau lindungi mereka Bapa. Biarlah mereka luput dari virus ini Bapa. Kami doakan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan untuk gereja kami di Maesari Bapa, kami serahkan pembangunan yang menuju kepada 100% tahap pembangunan selesai Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang ikut campur tangan dalam membangun gedung gereja yang kami miliki Bapa. Terima kasih Bapa, berikan hikmat kepada semua tukang-tukang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan Allah yang luar biasa. Kami bersyukur. Saya serahkan Pak Bima. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya, supaya kita selalu bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita, supaya kita semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan luaskan dalam kehidupan manusia dan kehidupan umat-Nya, supaya umat-Nya tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita mau terima berkat dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat tanganmu, dimanapun engkau berada, duduk dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji